Kembali di update siang pemirsa, kalau bicara tentang masalah hukum di Indonesia ini memang sedang mendapatkan sorotan terkait dengan peradilan. Apakah mungkin peradilan ini tanpa suap, maksud kami peradilan hukum ini tanpa suap? Karena memang di beberapa kasus, termasuk yang baru-baru ini, publik dilihatkan dengan uang belasan triliun yang indikasinya juga terkait dengan kasus korupsi CPO. Sementara beberapa waktu sebelumnya kita juga masih diingatkan dengan kasus yang juga baru-baru ini mendapatkan keputusan hukum adalah hakim yang disuap dalam kasus Ronald Tanur yang juga akhirnya menyeret para penyuapnya termasuk orang tua dari Ronald Tanur. Lalu bagaimanakah upaya untuk bisa menegakkan hukum tanpa suap? Saya akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya bersama dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo, seorang pengamat hukum, dan secara daring saya bersama dengan Mas Dizar Alfarizi, SHMH, sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur. Prof. Bowo, selamat siang. Selamat siang, Mas Dizar. Terima kasih sudah hadir, dan juga secara daring saya sapa terlebih dahulu Mas Dizar. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, terima kasih Mas Dizar sudah bersama kami juga secara daring. Saya ke Prof. Bowo terlebih dahulu. Sebenarnya kalau ngomongin uang belasan triliun, lalu angka ratusan triliun yang sempat dikatakan dalam kasus korupsi timah, lalu yang juga baru saja dapat vonis adalah terkait dengan kasus Ronald Tanur yang juga hakim juga disuap di sana. Ini yang terungkap. Ada mungkin banyak yang juga tidak terungkap terkait hukum keputusan hakim yang bersih. Bisa nggak kita berharap dengan itu, Prof? Iya, memang yang diantisipasi adalah pengadilan-pengadilan yang ada di provinsi, khususnya yang besar-besar. Kayak Jawa Timur, Surabaya, kemudian Semarang, Jakarta, Medan. Itu sesuatu yang besar-besar. Kalau saya lihat ya. Tapi kalau yang di daerah-daerah terpencil-pencil itu ya memang susah, memang perkaranya nggak besar-besar sih. Jadi orang itu memandangnya ketika dia duduk di kota besar berarti sesuatu yang besar. Kalau tindak pidana korupsi itu ya kelasnya kakap, sehingga semua jadi kakap-kakap gitu. Maksudnya ini berarti yang tersorot ini yang besar-besar, yang kakap-kakap. Padahal mungkin ada yang kecil-kecil juga yang mungkin masih belum terungkap. Ya, kalau kecil-kecil susah untuk terungkap. Ketika di daerah-daerah itu kan susah. Dikarenakan memang nggak sebesar apa yang perkara-perkara di pusat. Khususnya Jakarta kan aliran masalah keuangan hampir 60% masuk di Jakarta. Sehingga kalau tidak lepas dari tindak pidana suap sehingga sampai 60 miliar itu kemain-main tuh. Jadi pembagiannya bagaimana dan sebagainya. Tapi ya jelas bagaimana adanya keseimbangan. Ketika adanya gaji hakim naik sehingga bisa membalan. Jadi apakah nanti ini memaksimalkan tentang integritas atau enggak kan? Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Sekarang ini kan hakim-hakim sudah naik ya. Berapa persentasenya tinggi. Sehingga apa? Saat itu sebetulnya supaya apa? Supaya tidak ada suap menyuap. Sehingga hakim itu memang benar-benar menjadi hakim amanah. Ya. Jadi punya integritas, amanah, moral, etika dan sebagainya. Jangan sampai nanti menjadi hakim nggak beramanah ya. Orang yang salah nanti dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Contohnya kalau Ronald Tanur ini kan nyawa. Ya. Kalau nyawa itu ya kasihan juga, nyawa kok dibebaskan kan itu menjadi salah satu polemik sebenarnya. Menjadi polemik sehingga apa? Sehingga masyarakat itu ingin sekali ketahuan bagaimana sih kok bisa bebas. Padahal itu nyawa kelihatan di kalau nggak salah pada persidangan yang lalu kan sudah diperlihatkan ketika yang berhubungan dan rekonstruksi, olah TKP, CCTV dan sebagainya sudah tahu kan. Sampai seperti itu kan tidak kelewatan menurut saya. Baik, kalau Mas Dizar nih dari sudut pandang Komisi Yudisial mungkin juga bisa memantau bagaimana sebenarnya kalau Mas Dizar melihat upaya pemerintah untuk menaikkan gaji hakim, tapi di sisi lain juga kasus suap pada hakim ini juga muncul berulang begitu. Bagaimana Mas Dizar? Iya, saya juga sempat menyampaikan ya di kemarin dan juga 2 hari yang lalu begitu ya, bahwa upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan hakim itu hanya salah satu aspek ya, hanya salah satu komponen begitu ya, di antara berbagai banyaknya aspek yang kemudian juga harus
dibenahi dan diperbaiki. Jadi bahwa menaikkan kesejahteraan hakim ya itu hanya sebagai jaring pengaman begitu agar hakim kemudian tidak merasa kekurangan, bukan tidak merasa kekurangan tapi bahwa tidak kekurangan begitu ya, dan juga bahwa setidaknya kebutuhan dasarnya terjamin terlebih dahulu begitu ya. Tetapi bahwa kita juga tidak bisa menafikan ya aspek-aspek lain bahwa ini panjang begitu ya runtutannya ya. Jadi hakim ini kan dalam struktur di sistem peradilan ya, apalagi sistem peradilan pidana ini kan hanya salah satu pihak ya. Kita tahu ada jaksa, ada advokat begitu ya, ada kepolisian begitu ya, maupun juga masyarakat selaku para pencari keadilan yang juga turut menentukan begitu ya bagaimana arah hukum ke depan begitu ya, termasuk seperti yang juga pernah saya sampaikan bahwa budaya hukum ya atau kultur hukum itu juga ikut menentukan. Kalau kemudian memang kultur atau budayanya itu mendukung terciptanya peradilan bersih, maka cepat atau lambat itu akan meningkatkan ya, mengoptimalkan bahwa peradilan bersih itu dapat terwujud. Tetapi kemudian kalau kemudian tradisi atau kultur atau budayanya itu justru kontraproduktif ya, tidak mendukung dengan upaya negara atau kemudian upaya keinginan kita semua untuk terciptanya peradilan bersih ya, PR ini masih agak panjang begitu ya ke depan. Jadi saya kira bahwa komponen untuk meningkatkan kesejahteraan ini sebagai bentuk kepedulian negara ya terhadap hakim khususnya di sektor pengadilan. Kita juga kalau bicara tentang kultur di jajaran peradilan ini, lalu juga dengan pengawasan atau bahkan mungkin rekrutmen, apakah memang ada yang perlu dibenahi dari sisi sistem itu, Mas Rizal? Iya, jadi kan kalau kita bicara hakim tentu secara spesifik ada pola rekrutmen, ada pola mutasi dan promosi ya. Kan juga ada pola kemudian bagaimana tadi yang seperti disampaikan ada pengawasan atau supervisi yang kemudian ujungnya nanti soal pemberian sanksi ya terkait etik ya, terkait etik bukan terkait suap ya. Kalau terkait suap kemudian gratifikasi yang nilainya fantastis tentu itu bukan lagi problem etik tetapi juga sudah masuk ke ranah tindak pidana begitu ya. Nah, ini juga saya kira sudah mulai perlu dibenahi juga begitu ya, bahwa kita perlu mendudukkan bagaimana pola rekrutmen, pembinaan maupun juga promosi mutasi yang itu bisa mendukung iklim untuk terciptanya peradilan bersih. Saya kira juga Mahkamah Agung sudah punya dan juga sudah melakukan begitu ya sejak kemudian ada kejadian di Surabaya maupun di Jakarta dengan ditangkapnya beberapa orang hakim. Mahkamah Agung sudah membongkar ya atau setidaknya menggencarkan ada perubahan atau pergeseran ya hakim-hakim yang kemudian pernah bertugas sebagai pengawas di Mahkamah Agung itu kemudian ditempatkan di kota-kota besar begitu ya, sebagai untuk juga mengganti hakim-hakim yang kemudian sudah dianggap terlalu lama bertugas di kota-kota besar tersebut. Itu satu. Yang kedua kita juga perlu mengingat bahwa hakim ini hanya salah satu pihak ya di dalam sistem peradilan ya. Kita juga bagaimana soal advokat, bagaimana soal jaksa, polisi maupun juga masyarakat itu sendiri, para pencari keadilan sendiri untuk juga turut menjaga agar hakim ini juga berada pada koridornya ya, berada pada polanya yang sesuai dengan hukum dan juga kode etik begitu ya. Jadi tidak kemudian godaan-godaan ini kan memang bisa berasal dari dua pihak ya, bisa kemudian memang hakim yang dalam tanda kutip ya memberikan kode sinyal atau kemudian meminta kepada para pihak atau salah satu pihak, maupun sebaliknya bahwa salah satu atau para pihak ini
menggoda begitu ya hakim untuk kemudian bisa merubah atau mengikuti putusan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kedua belah pihak ini baik hakim maupun juga para PI ini harus sama-sama punya mindset yang sama, persepsi yang sama bahwa ketika kita bicara soal penegakan hukum ya di dalam pengadilan, maka panduannya tentu ya berdasarkan hukum acara, hukum yang sesuai dengan undang-undang dan juga kode etik dan sebagainya, tidak kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum begitu. Nah, ini yang seringkali terjadi bahwa pola-pola ini dimungkinkan terjadi kalau kemudian masing-masing pihak ini kemudian tidak berpegang teguh ya pada prosedur hukum yang berlaku. Jadi saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Butuh integritas dari seluruh pihak gitu tentunya. Nanti saya juga kembali ke Prof. Bowo yang juga sering menangani kasus-kasus begitu ya. Bagaimana sebenarnya celah ini akhirnya menjadi celah yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum juga di kemudian hari. Apakah ini celah yang bisa ditutup atau tidak? Usai jeda kami kembali pemirsa. Kembali di update siang, pemirsa, kami masih membahas terkait dengan bersih-bersih peradilan. Mungkinkah hukum tanpa suap? Saya kembali ke Prof. Bowo di sini. Prof. Bowo, kalau bicara tentang integritas tentu dibutuhkan seluruh pihak gitu ya. Termasuk memang dalam kasus-kasus ini akhirnya pengacara sering terlibat dalam suap tersebut. Bahkan dari kalangan keluarga, orang tuanya pun juga dalam kasus Ronald Tanur misalnya juga terlibat. Prof. Bowo melihat gimana nih untuk bisa menegakkan tadi seperti Mas Diser bilang bahwa integritas harus dari seluruh pihak gitu. Ya, celah ini gimana untuk bisa ditutup? Jadi saya memang berharap agar pengacara juga, avokat itu harus proporsional lah. Jangan sampai mengiming-iming hal yang tidak benar. Sehingga apa? Sehingga tergiur akhirnya apa? Pengacara kena, orang tuanya kena, hakimnya kena, ketua PI-nya kena, semua kena. Ya, khususnya di Surabaya ini. Nah, yang belum yang di Jakarta, tapi yang jelas ini adalah kelemahan dari pengawasan. Khususnya Komisi Judisial juga. Jangan hanya menerima laporan. Sebetulnya Komisi Judisial harus juga di lapangan. Datang ke persidangan. Dia mau tahu, oh begini cara. Sehingga apa? Sehingga dengan pengawasan itu juga terhindar salah satu faktor. Sehingga apa? Terjadinya korupsi itu tanpa adanya pengawasan hanyalah laporan saja. Nah, kenapa? Saya kira itu yang menjadi persoalan yang paling dasar adalah ketika pengawasannya tidak maksimal. Sehingga apa? Akan terjadi suap penyuap. Seperti itu. Mas Izar, terkait pengawasan memang menjadi kunci ya Mas Izar kalau bicara tentang proses peradilan di Indonesia. Komentarnya sendiri Mas Izar ketika memang dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat lagi terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini? Iya, pengawasan itu kan kita tahu ya bahwa jumlah hakim itu 80.000 orang ya. Sementara KY di seluruh Indonesia itu tidak lebih dari 200 orang. Jadi kalau kemudian 200 harus mengawasi 8.000 orang, tentu ini bukan perbandingan yang setara, itu satu ya. Yang kedua juga pengawasan itu juga tidak kemudian pengawasan model apapun tidak akan mampu mengawasi 24 jam ya. Kan tidak mungkin kemudian seseorang mengawasi orang lain kemudian selama 24 jam. Tapi bahwa yang dilakukan adalah pola-pola strategis ya, dalam arti bahwa pengawasan itu dilakukan misalkan untuk memantau perkara-perkara yang memang itu mendapatkan laporan maupun juga ada atensi publik di sana begitu ya. Jadi tidak agak mustahil juga kemudian KAI harus mengawasi setiap persidangan yang ada di negara ini, kira-kira demikian. Jadi harus secara strategis juga ya. Pola-pola pembinaan ya, pola-pola peningkatan kapasitas. Karena di KAI misalkan bahwa pengawasan itu hanya satu sisi ya, bahwa kita ada pencegahan ya, ada pengawasan. Ya. Pencegahan itu kita tahu bahwa etika itu kan lebih bersifat internal ya. Jadi kita menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran kalau kemudian KAI, maka itu dari sisi hakimnya kita tumbuhkan kesadaran dengan peningkatan kapasitas, pelatihan kode etik dan sebagainya. Ya. Itu rutin
KAY lakukan gitu ya. Jadi sehingga dengan harapan ketika kesadaran internal hakim itu tumbuh gitu ya, tanpa diawasi pun begitu ya, pengawasnya Tuhan dan malaikat pun begitu, karena hakim jika wakil Tuhan, itu bisa memberikan kesadaran bahwa oh ini boleh, ini tidak boleh, ini sesuai hukum, ini tidak sesuai hukum, ini sesuai kode etik dan ini tidak sesuai kode etik. Itu ya satu. Yang berikutnya juga kalau kemudian kita bicara soal suap, gratifikasi dan sebagainya, itu sejatinya sudah masuk pada pola perkara tindak pidana, bukan lagi perkara etika begitu ya. Etika itu kan sebelum atau yang kemudian tidak ada dalam rumusan hukum pidana begitu ya, yang tidak diatur ya di dalam hukum pidana itu yang berkaitan dengan etika begitu ya. Misalkan bertemu para pihak begitu ya, atau kemudian bahwa ada oknum hakim yang kemudian melakukan tindakan asusila atau kemudian yang bermain atau kemudian berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam dan sebagainya, kira-kira demikian. Tetapi ketika itu sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana, ya maka itu domainnya aparat penegak hukum. Apalagi kalau kita bicara suap, gratifikasi dan sebagainya, itu sudah menjadi domain KPK maupun Kejaksaan Agung dalam menuntut. Itu satu. Yang berikutnya juga kalau di sisi peradilan, saya kira di hakim sudah ada pengawasan internal ya, baik itu yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung begitu ya, maupun juga KAY sebagai pengawas eksternal begitu. Yang saya kira dua lembaga ini juga dalam beberapa hal juga berkolaborasi begitu. Oke, jadi itu yang KAY pun juga sudah punya cara secara pembersihan secara internal tersebut ya, dan memang tidak bisa secara kasus pidana itu juga menjadi bagian dari pengawasan Komisi Yudisial ini. Saya ke Prof. Bowo, ketika memang kasus itu sudah terungkap, lalu juga sudah ada vonis juga di beberapa kasus yang melibatkan suap menyuap pada hakim ini. Optimis nggak ini bisa membuat jera dan membuat wajah peradilan Indonesia akan berubah? Saya gini loh, maksudnya pengawasan dalam arti ketika orang masyarakat nggak tahu lapornya kemana, sehingga ada pemantauan. Jadi KAY itu ketika orang lapor harus dipantau. Oh, masalah kasus yang besar, kasus yang kecil, sehingga apa? Sehingga ada satu remnya, sehingga ada sesuatu tidak akan terjadi tentang masalah yang berhubungan gratifikasi. Itu penting. Dikarenakan apa? Kalau ada pengawasan di internal itu sama dengan nulung konco-konco, teman bersama teman. Tapi kalau KAY kan lain. Fungsinya kan lain, lembaganya kan lain. Jadi ketika orang lapor, oh ini ada persoalan yang besar, mohon dipantau. Nah ini harus segera mantau, jangan sampai hanyalah melihat laporan. Maksudnya demikian, kalau pemantauan itu melaporkan pemantauan tentang ada kasus ABCDE, itu harus mantau beneran, jangan sampai hanyalah menunggu laporan. Kalau itu ya saya kira apa yang dicacakan untuk rasa keadilan dan sebagainya nggak akan mungkin. Dikarenakan apa? Dikarenakan contohnya ya, nggak pernah terjadi ketika seorang Mahkamah Agung, seorang pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, temannya nggak pernah diperiksa. Kenapa? Karena sama-sama teman. Maksud saya demikian. Tapi kalau etika oke lah, tapi pemantauan itu harus penting. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kalau persoalan-persoalan ini ya toh seterusnya tadi dikatakan tadi dari hal-hal apa sampaikan oleh KAY ya, ada kultur, ada budaya dan sebagainya. Kalau itu sudah melekat, bagaimana caranya budaya dan kultur ini supaya untuk mengantisipasi. Nah, dengan mengantisipasi itu, maka tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan suap menyuap. Tapi inilah hal-hal supaya nanti ketika sudah dihukum semua ini, supaya nanti ada jerah, tidak akan terjadi terulang lagi hal-hal yang suap menyuap. Sehingga apa? Semua jangan hanyalah terpatok pada hakim sendiri, saya nggak bisa nyalakan, ya, tidak. Pengacara juga harus juga sama-sama proporsional sehingga segala sesuatu jangan sampai terjadi yang adanya di kasus Ronald Tanur. Prof. Bowo kan juga seorang pengacara nih, gitu ya, dan kasus suap menyuap hakim itu biasanya memang yang terlibat adalah pengacara juga, begitu. Iya, saya paham. Ini kalau melihat kondisi sekarang, apakah memang
ini bisa, kalau tadi Mas Izar bisa butuh integritas dari berbagai macam pihak. Dari sisi pengacaranya sendiri, kalau menurut Prof. Bowo seperti apa? Nah, pengacara sendiri harus memang benar-benar bahaya. Sekarang ini nggak main-main. Ketika main-main dengan sesuatu yang berhubungan suap menyuap, bisa ketangkap. Contohnya kayak pengacaranya Ron Tanur, ketangkap kan, sampai diputus 11 tahun. Dan kasihan kan, kasihan anaknya, istrinya. Dan jangan sampai terulang kembali dikarenakan saya hanyalah kasus Ron Tanur ini jangan sampai akan melebar kemana-mana. Sehingga apa? Sehingga pengacara itu memang benar-benar yang proporsional, punya etika. Juga sama, jangan nyalakan hakim. Hakim nggak bisa nyalakan. Hakim tanpa pengacara nggak bisa terangkai dunia ini. Nah, kalau dengan terangkai ini menjadi satu persoalan. Contohnya satu hal yang ini membuat saya tergetak. Membuat saya itu seperti kayak mortir. Bahwa Kejaksaan Agung nangkap hakim. Ini nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi di sebetulnya. Padahal kalau jaksa sama hakim itu saudara. Kalau hakim kan saudara tua, jaksa saudara muda. Kemudian penyidik kalau itu bicara masalah sehubungan dengan tindak pidana umum. Tapi kalau masalah yang keperdataan saya hal-hal ini kan terjadi juga. Nah, jadi semua itu jangan dipukul seperti gebiak uya, jangan. Siapa ya apa? Hakim itu ada yang baik. Ada yang baik. Enggak hakim ada yang seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi saya revisi kembali bahwa kasus yang besar itu ada di tengah-tengah kota besar. Itu yang kasus besar. Tapi kalau yang kota kecil-kecil itu sebetulnya kalau saya katakanlah kalau sampai hakim itu seharusnya ada klasifikasi. Kalau yang di kota kecil, di pulau-pulau itu dinaikkan tidak masalah. Kalau di kota besar kan ya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga adanya jersnya ada, kecemburuan ada. Itu. Kasihan juga di daerah-daerah itu. Sampai kalau pulang, berapa yang transportasinya, berapa itu kasihan juga ninggalkan anak istri. Sebetulnya kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap oleh teman-teman hakim ya. Saya punya mahasiswa hakim juga kok. Ya sama, manusia ya manusia, nggak malaikat kok. Tapi ya saya berharap dengan adanya gaji yang sudah dinaikkan, semua integritas ya, jangan sampai menjadi masyarakat ini pesimis. Tapi saya alhamdulillah setelah adanya putusan, saya optimis ya. Kenapa? Karena sudah memang benar-benar ada persoalan disalahkan, nggak dibebaskan. Dengan tidak dibebaskan, maka saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Demikian. Hakim gajinya sudah dinaikkan, kasus-kasus suap yang juga melibatkan pengacara, melibatkan hakim, melibatkan keluarga juga sudah diungkap dan vonisnya juga nggak main-main begitu ya Prof. Jadi harusnya kita optimis bisa berubah wajib pengadilan di Indonesia. Terima kasih Prof. Bowo sudah bersama kami di Update Siang dan terima kasih Mas Dizar sudah bersama kami secara daring. Mas Dizar, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat siang. Sehat selalu Mas Dizar. Pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama Update Siang.